Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Pangastuti dari kelas 1 MA19 dengan nomor NPM 108203441 Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma. Untuk membuat proyek kali ini, saya akan membuat proyek dengan tema snowman di musim salju. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu untuk butiran salju yang akan turun dengan cara ketik butiran salju, ketik butiran, kurung buka kurung tutup, salju sama dengan new butiran, kurung buka 80 kurung tutup titik koma. Nah, maksudnya adalah jadi ketika kita bikin butiran salju, maka yang muncul serpihan saljunya itu sebanyak 80 pada saat sekali turun. Nah, jika kalian pengen dirubahnya jadi lebih banyak, kalian memerlukan jumlah yang lebih banyak pula. Tapi kalau mau dirubah jadi lebih sedikit, tentunya kalian harus mengurangi jumlahnya. Namun di sini saya hanya akan pakai sebanyak 80 saja agar tidak terlalu banyak dan tidak menumpuk seperti itu. Kemudian di sini ada void setup. Void setup ini berfungsi untuk ketika fungsi yang dipanggil ketika sketch dimulai hanya berjalan sekali saja. Lalu kurung buka, kurung tutup, dan beri tanda kurung kurawal untuk menentukan awal fungsi pada blok. Biasanya isinya terdapat size. Dan di sini untuk mengatur ukuran, saya pakai 800 untuk X dan 500 untuk Y. Nah, untuk for integer I sama dengan 0,I lebih kecil salju, length titik koma I plus kurawal salju, I sama dengan new butiran kurung buka kurung tutup titik koma kurawal. Nah, untuk for integer ini, lalu di bawah sini juga ada for. Di sini ada for, yang mana for berguna untuk pengulangan salju turun dan salju muncul. Artinya jika butiran salju ini udah sampai bawah, maka ia akan muncul lagi di bagian atas. Ini disebabkan karena di sini kita pakai kode salju muncul dan kode salju turun seperti itu. Nah, lanjut ke void draw di sini. Void draw kurung buka kurung tutup kurawal. Di sini saya ketik background yang bisa kita pilih warna ini di tools color selector. Di sini saya pakai warna biru tua untuk menggambarkan malam hari. Pertama, kita bikin objek bulan. Objek bulan integer A sama dengan second, kurung buka kurung tutup titik koma integer A sama dengan second ini untuk dimasukkan pada elips nantinya sebagai objek bulan untuk mengatur pergerakannya. Lalu ketik stroke weight berukuran 1 titik koma yang berfungsi untuk mengatur garis tepi. Lalu fill untuk mengisi warna pada bulan yang dipilih dari color selector untuk memilih warna. Saya pakai kuning agak pucat untuk warna bulan biar kelihatan seperti bulan sungguhan, dan copy paste kodenya masukkan ke dalam fill. Kemudian di sini saya bentuk elips dengan kode elips 350. Dengan kode elips 350 min 10 kali A 350 min kali A 80 dengan X 350 Y 350, lebar dan tinggi masing-masing 80. Nah, minus 10 kali A ini untuk mengatur pergerakan pada bulan. Nah, rumus yang saya bikin di awal A sama dengan second, kita taruh di X dengan menggunakan minus, yang artinya minus itu pergerakan ke sebelah kiri dan itu ke sebelah kanan. Berhubung saya ingin gerak ke sebelah kiri, jadi saya pakai minus saja. Nah, tetapi nantinya di sini mengapa sih bulan muncul di belakang tumpukan salju? Karena kode bulan tersebut tertumpuk oleh kode selanjutnya. Ini untuk menggambarkan bulan baru muncul dari bawah ke atas langit. Seperti itu ilustrasinya. Kemudian di sini ada jalan salju. Jalan salju saya memakai stroke 1 titik koma. Stroke berfungsi untuk mengatur warna garis dari objek yang akan digambar dengan ukuran 1, yaitu warna hitam. Lalu fill dipilih dari color selector warna putih karena untuk salju. Lalu rect kurung buka 0 untuk X, Y 350, lebar 800 dan tinggi 150. Kemudian dimana rect 0 semakin kecil angkanya semakin ke kiri, lalu
jalan rumput. Jalan rumput ini nostruk kurung buka kurung tutup titik koma nostruk berfungsi agar tidak ada garis, lalu gunakan fill dan pilih kode warna hijau untuk rumput dan pilih kode dari color selector. Lalu rect 0 untuk X, 470 untuk Y, 800 untuk lebarnya, dan 80 untuk mengatur tingginya. Lalu untuk stroke weight berukuran 1, stroke untuk mengatur warna garis sebanyak 250 titik koma. Kemudian di sini ada objek rumah. Rumah 1, nostruk kurung buka kurung tutup titik koma, lalu fill untuk rumah pertama untuk bagian atap pakai hijau toska, pilih dari color selector. Lalu bentuk triangle untuk sisi pertama. Ini untuk sisi pertama X1 50 Y1 325. Sisi kedua yaitu pakai sama 20 dan Y2 345, X3 80, Y3 345. Lalu kita pakai fill, lalu rect untuk membentuk batangnya. Fill di sini saya menggunakan warna coklat. Lalu rumah kedua pakai fill hijau toska juga, lalu pakai triangle untuk atap sebesar 120, 320, 90, 340, 150, 340. Lalu fill untuk warna merah dengan rect 100, 340, 40, dan 20 dengan memakai ukuran yang tidak jauh beda dari rumah yang sebelumnya, rumah yang pertama maksudnya. Nah, kemudian di sini saya bikin objek snowman. Lanjut kita buat objek snowman dengan karakter snowman dengan fill 255. Jumlah ini mempengaruhi warna. Jika angkanya semakin kecil, semakin gelap, semakin besar, semakin terang. Dan 255 ini hasilnya jadi warna putih. Lalu stroke 0, lalu ellipse pertama saya bikin buat badan atas. Yang ini. Nah, badan atas dengan angka 650, 435, 70, 70, dan elips kedua 650, 380, 50, dan 50. Untuk badan atas kalau ini arti dari ini tuh bentuk posisi sama seperti rect, namun saya bedakan di bagian Y, lebar dan tinggi untuk mengatur besar kecilnya. Bentuk elips lalu fill pilih dari color selector lagi, artinya ini tuh warnanya warna hitam karena untuk mata. Lalu stroke weight berukuran 0, kemudian bentuk dua elips untuk membentuk dua mata dengan ukuran yang sama. Lanjut kita bikin mulut. Fill untuk mulut di sini warna oranye, dan untuk bentuk sayap pakai triangle dengan kode 628, 395, 650, 386, 650, dan 395 untuk Y ketiga. Untuk batu-batuan, saya menggunakan stroke 150 untuk menimbulkan garis tepi dengan warna yang artinya abu-abu untuk memberikan warna pada garis pinggir batuan. Lalu gunakan dua shape, dua bulat dengan RGB 0 yang ditentukan melalui color selector, yaitu berwarna hitam karena batunya saya mau warna hitam. Kemudian gunakan dua shape ellipse agar membentuk dua bentuk batuan dengan X sebesar 0, Y sebesar 450, lebar dan tinggi 200 dan 140, dan batuan yang satunya X sebesar 70, Y sebesar 500, serta lebar 250 dan tinggi 95 agar posisi ada di bagian pojok kiri bagian bawah. Kemudian di sini ada objek pohon. 4 objek pohon. Yang mana pohon pertama ini saya menggunakan fill untuk warna daun yang dipilih dari color selector. Lalu untuk bentuk daunnya saya pakai triangle untuk 3 susunan daun di pohonnya. Nah, di sini ada 6 koordinat yang mana sisi pertama menggunakan 2 koordinat pertama yaitu 500. Yang
500 dan 350, sisi kedua 540 dan 350, sisi ketiga 520 dan 320. Nah, di sini kenapa ada 3 sisi? Karena saya menggunakan triangle. Kita blok aja semua. Kemudian, karena saya menggunakan triangle, yang mana triangle ini artinya segitiga, yang mana segitiga ini mempunyai sisi sebanyak 3 sisi. Lalu selanjutnya triangle ini dibuat menyesuaikan posisinya dengan triangle yang sudah dibuat pada sebelumnya. Lalu fill dengan memilih warna coklat untuk pada bentuk bahan batang pohon dengan menggunakan shape rocket. Dengan posisi kita sesuaikan dengan posisi bentuk daun tadi. Selanjutnya pada pohon kedua, pohon ketiga, dan pohon keempat itu saya menggunakan bentuk warna ukuran yang sama. Namun di sini hanya posisi letaknya yang berbeda agar pohon tersebut jadi berdampingan antara pohon yang satu dengan yang lainnya. Namun pada kode X itu kita bikin sama ukurannya. Tapi nanti kita sesuaikan di bagian koordinat Y, lebar dan tinggi. Tuh, mari kita lihat ini 250, 250, 250. Ini 550, 550, 200, 200. Ini yang bagian X-nya sama semua. Kemudian lanjut ke bagian awan, objek awan. Objek awan, saya membentuk dua awan dengan memakai no stroke, kurung buka kurung tutup yang berfungsi menghilangkan garis tepi dengan fill warna putih dan bentuk menggunakan 3 elips agar seperti awan tumbuhan. Di sini saya menggunakan ukuran yang sama, hanya pada elips kedua saja pada bagian lebar dan tinggi. Nah, pada kode awan ini kenapa saya memakai plus dan ada kali A? Ini karena saya menggunakan rumus agar objek melakukan pergerakan ke sebelah kanan. Nah, jadi saya dua-duanya memakai plus kali A untuk elips bisa melakukan pergerakan. Nah, kemudian di sini ada for in. For in ini yang mana membuat variabel perulangan untuk salju, yaitu for integer I sama dengan 0, titik koma I kurang dari salju, length, titik koma I plus plus kurung kurawal. Lalu artinya sepanjang hasil tab yang dibuat kelas salju I turun dan salju I muncul. Nih. Nah, kemudian di sini ada kelas butiran. Kelas butiran ini di sini terdapat 3 buah float berisi variabel float X. Random width ini berfungsi untuk menentukan posisi acak dari lebar tab yang akan dibuat. Lalu float X random height, yang mana height berfungsi untuk memposisikan pada posisi acak dari panjang tab yang akan dibuat. Lalu float Z random 5,7, yaitu menentukan dari angka 5 sampai 7. Ini. Nah, tetapi di sini kenapa sih X, Y, dan float Z itu berbeda? Itu karena untuk mengatur jarak antara butiran. Nah, coba kita lihat ke bagian Y sama dengan Y plus Z. Jika kita tidak memakai kode itu, kita hilangkan, maka nanti hasilnya akan berhenti atau nge-stop. Tuh, seperti ini. Jadi kita pakai saja Y sama dengan Y plus Z. Titik koma, jangan lupa. Nah, kemudian di sini ada void turun. Void turun, kurung buka kurung tutup, kurawal Y sama dengan Y plus Z, tadi sudah saya jelaskan. Lalu variabel if Y lebih dari height, kurung tutup, kurawal Y sama dengan random 0,0, yang mana jika misal tidak pakai Y sama dengan random 0,0 itu, maka butiran saljunya gak bakal muncul lagi, jadi terhenti. Makanya di sini saya pakai agar butiran salju muncul dan tidak terputus. Jadi muncul terus-menerus karena pakai 0,0 di sini.
Jadi tidak terbatas maksudnya. Kemudian di sini ada terakhir void muncul, yang mana bentuk salju dengan menggunakan fill warna putih dengan posisi menggunakan variabel X dan Y akan turun dan muncul secara acak dari panjang dan lebar tab yang dengan ukuran panjang dan lebar sepanjang ukuran masing-masing sebanyak 5 ukurannya, di mana angka ini untuk mengatur ukuran butiran salju dan untuk menempatkan di mana sih jatuhnya butiran salju tersebut. Seperti itu. Nah, untuk melihat hasilnya langsung saja kita run. Nah, ini hasil proyek saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.